wabarakatuh. Kenalin, nama aku Farzaira dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab kelas E. Di sini aku mau sedikit jelasin nih tentang peran Pancasila di era globalisasi. Oke, kita mulai dari pengertiannya ya. Google kali ya. Oke, Google, apa pengertian globalisasi? Menurut Tribun, mengutip gramedia.com, globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Oke, jadi itu kayak globalisasi itu proses mendunianya suatu hal sehingga batas-batas negara itu jadi hilang. Sebenarnya globalisasi itu baik apa enggak sih? Jadi globalisasi itu punya dampak positif sama dampak negatifnya. Aku sebutin ya. Oke, dampak positifnya itu yang pertama ada terjadinya perubahan tata nilai dan sikap. Yang kedua ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga tingkat kehidupan yang lebih baik. Terus selanjutnya dampak negatif nih. Yang pertama adanya pergeseran nilai. Pergeseran nilai ini tuh disebabkan oleh kuatnya pengaruh budaya asing di Indonesia. Jadi dia tuh mengubah kehidupan masyarakat yang menerimanya. Terus yang kedua ada perubahan gaya hidup. Itu tuh kayak bisa dalam bentuk pakaian yang kita pakai. Maksudnya kayak perubahan cara berpakaian, terus kayak pola pikir gitu juga termasuk. Terus yang ketiga ada timbulnya kesenjangan sosial. Yang keempat ada memudahnya sikap apresiasi terhadap budaya lokal. Tadi aku ngomongin globalisasi, emang apa sih hubungan globalisasi sama Pancasila itu sendiri? Oke, jadi Pancasila itu kan ideologi terbuka. Maksudnya ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Nah, di sisi lain itu harus banget ada kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Takutnya tuh nanti kayak kita tuh ngelupain ideologi kita sendiri. Jadi kita malah ngikutin ideologi luar karena globalisasi. Jadi karena di globalisasi itu kan kayak ideologi luar tuh kayak masuk gitu ke negara kita. Jadi kita tuh harus membatasi diri biar kita tuh nggak ketergantungan gitu loh. Selanjutnya peran Pancasila di era globalisasi. Jadi Indonesia itu kan berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila tentulah harus menjadi acuan negara dalam menghadapi tantangan global dunia yang terus berkembang. Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan-akan tidak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Jadi sekarang tugas kita sebagai anak bangsa nih ya, kita harus menjaga budaya kita biar nggak hilang, walaupun makin lama nih makin banyak budaya-budaya asing yang masuk. Tapi kalau bisa nih ya, kita tuh memperkenalkan budaya kita ke luar negeri atau menciptakan sesuatu gitu kayak teknologi gitu biar nggak kalah saing sama luar negeri nih. Menciptakan teknologi yang bisa dipakai negara-negara lain. Kan keren banget kan ya? Ayo bisa. Kita harus coba nih. Kalau nggak coba nggak bakal tahu kan ya. Oke, aku rasa cukup video ini sampai sini. Semoga bermanfaat. Maaf banget kalau misalkan aku jelasnya tuh kayak rada bulat gitu. Maaf banget. Tapi semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Tinggal salam doang aja, HP udah mati. Maaf banget ya, so I have to continue the video using this voice over. Udah dulu deh. Makasih banyak yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.